Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asdian. Saya dari program studi pendidikan kimia kelas B angkatan 2022 dengan NIM A2512227. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ikatan Kimia, dengan judul materi yang akan saya jelaskan yaitu teori orbital molekul. Nah, isi materi pada penjelasan yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah teori orbital molekul, kemudian pembentukan ikatan pi, kemudian ikatan pada orbital molekular, dan yang terakhir adalah molekul diatomik homonuklear. Sebelum kita mempelajari tentang teori orbital molekul secara mendalam, alangkah baiknya kita tahu nih apa tuh penjelasan dari teori orbital molekul. Nah, teori orbital molekul ini merupakan teori yang paling lengkap karena menyangkut baik interaksi elektrostatik maupun interaksi kovalen. Nah, berdasarkan teori orbital molekul, pada pembentukan senyawa kompleks, orbital-orbital dari atom pusat dengan orbital dari ligan akan saling berinteraksi, kemudian membentuk orbital dari molekul. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari pembentukan orbital molekul senyawa kompleks, perlu diawali dengan penjelasan tentang pembentukan orbital molekul kompleks hipotetik. Nah, seandainya suatu basa Lewis B yang memiliki suatu pasangan elektron bebas dan asam Lewis A+ yang memiliki dua orbital hibrida sp dan sebuah elektron bereaksi membentuk kompleks Ab+. Nah, nanti akan saya munculkan ya di gambar. Nah, teman-teman bisa lihat nih di gambar. Nah, berdasarkan medan kristal akibat interaksi tersebut, dua orbital hibrida sp dari asam Lewis A+ akan mengalami kenaikan energi. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar pemisahan dua orbital kompleks hipotesis dari Ab+. Nah, di mana pada interaksi tersebut kenaikan tingkat energi orbital A1 adalah lebih tinggi dibandingkan kenaikan tingkat energi orbital A2, di mana karena orbital A1 terhadap langsung dengan basa Lewis B, sedangkan orbital A2 tidak terhadap langsung, di mana transisi elektron dapat terjadi dari orbital A2 dengan energi transisi sebesar delta E1 atau delta elektron. Kemudian kita masuk materi selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat dua gambar, di mana yang pertama itu ada gambar A dan gambar B. Nah, gambar berikut ini menunjukkan proses pembentukan orbital molekul dari dua orbital atom 1s, yaitu memiliki atom A dan atom B. Nah, di mana bagian teori orbital dalam kimia kuantum. Nah, di sini yang pertama itu adalah bagian A. Yang pertama itu penjumlahan orbital atau ikatan, di mana simbolnya itu ada 1sa ditambah 1sb. Kemudian ketika dua orbital 1s digabungkan secara penjumlahan gelombang, mereka membentuk orbital molekul ikatan sigma. Nah, kemudian yang kedua itu bagian B, pengurangan orbital inti ikatan, di mana simbolnya itu 1sa sama dengan 1sb. Maksudnya 1sa sampai dengan 1sb. Selanjutnya itu ketika dua orbital 1s digabungkan dengan cara pengurangan gelombang, mereka akan membentuk orbital molekul anti-bonding atau sigma anti-bonding, seperti lambang pada yang sudah saya jelaskan di gambar.
Nah, pada bagian A tadi artinya itu orbital atom seperti 1s bisa dianggap sebagai gelombang yang akan menggambarkan kemungkinan posisi dari elektron. Nah, ketika dua atom, misalnya dua atom hidrogen mendekat, kemudian orbital mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi, intinya penjumlahan gelombang sama dengan pembentukan orbital ikatan sigma atau sama dengan stabil, dan juga elektron membantu mengikat dua inti secara bersamaan. Nah, ciri-cirinya itu seperti densitas elektron tertinggi berada di antara dua inti atom. Kemudian juga poin kedua yang bisa saya simpulkan bahwa orbital ini stabil karena memiliki kedua inti secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, energi lebih rendah dibandingkan orbital atom dari asalnya. Nah, untuk penjelasan yang kedua, di mana kesimpulannya yaitu penjumlahan orbital terjadi antara orbital ikatan sigma, artinya mereka stabil. Kemudian pengurangan orbital anti ikatan, di mana mereka itu tidak stabil. Dan yang ketiga itu, ini penting dalam memahami kestabilan molekul seperti H2. Jadi gambar ini menjelaskan pembentukan ikatan sigma dari orbital 2p, khususnya dalam konteks teori orbital molekul. Pada gambar yang kedua, yaitu dengan judul pembentukan ikatan sigma dari orbital 2p. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai orbital awal. Nah, di mana dua orbital 2p dari dua atom berbeda, misalnya dua atom oksigen yang berorientasi secara sumbu atau ikatan sumbu X. Nah, yang kedua, ini memungkinkan tumpang tindih secara langsung ujung ke ujung atau end to end. Nah, di mana penjelasan yang kedua itu kombinasi gelombang atau fase, di mana seperti pada gambar penjumlahan in phase, di mana orbital 2p bertemu dalam fase yang sama. Nah, yang kedua itu membentuk orbital molekul ikatan sigma 2p, di mana dengan ciri-ciri ada peningkatan densitas elektron di antara kedua inti. Kemudian juga orbital ini menstabilkan molekul bereaksi antara energi lebih rendah daripada orbital 2p. Kemudian di sini juga ada pengurangan atau out of phase. Nah, di mana orbital 2p bertemu dalam fase yang berbeda atau gelombang positif dan gelombang negatif saling bertemu. Nah, kemudian dia juga membentuk orbital molekul anti ikatan atau sigma 2p. Nah, di mana dengan ciri-ciri ada nodal plane di antara dua inti atau tidak ada densitas elektron di tengahnya. Nah, kemudian yang kedua itu orbital ini bersifat tidak stabil atau bereaksi antara energi yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, di mana simbol orbital molekul sigma 2p atau molekul ikatan dia membentuk senyawa yang stabil. Kemudian sigma 2p ini atau orbital molekul antibonding ini dia tidak stabil. Dan kemudian catatan penting yang harus perlu kita ketahui bahwa ikatan sigma bisa terbentuk dari kombinasi orbital SSSP atau PP yang saling
Misalnya